Saudara, 8 warga yang menjadi korban dalam kecelakaan pada ajang balap drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara dimakamkan. Sementara itu sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Pada arwah beliau, aktivitas dan rutinitas yang padat hari ini. Proses pemakaman korban balap drag race dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Mobagu bersama jajaran Forkopimda. Beberapa panitia kegiatan drag race juga turut hadir untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. 8 warga Kota Mobagu meninggal setelah sebuah mobil pebalap kehilangan kendali dan menabrak kerumunan penonton hari Minggu 9 Agustus. Sementara itu sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan sebagian korban dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kando Manado untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin kulihat duka. Kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu. Dan kita juga fokus pada yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, semoga cepat disembuhkan. Kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh. Polisi mengusut kasus drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang. Pengemudi mobil balap yang menewaskan penonton berpotensi menjadi tersangka. Kapolda Sulawesi Utara menegaskan penyelidikan insiden maut dalam ajang drag race dan drag bike di Kota Mobagu yang menewaskan 8 orang dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan diperiksa. Dan hingga kini 5 orang telah diperiksa Polres Kota Mobagu. Pemeriksaan juga menyasar panitia penyelenggara dan pengemudi mobil balap yang terlibat dalam insiden. Polisi menyebut pengemudi mobil balap yang mengakibatkan 8 orang meninggal berpotensi menjadi tersangka. Nah, tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses. Jadi apa yang ditanyakan sama teman-teman semuanya bisa berpotensi. Tapi kan ini kita tidak bisa. Namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Saudara, ajang balapan drag race di Kota Mobagu berubah menjadi tragedi. Salah satu pebalap kehilangan kendali dan menabrak kerumunan penonton mengakibatkan 8 orang meninggal. Lalu mengapa insiden ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam insiden ini? Kita ulas bersama pegiat otomotif Fitra Eri yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam. Ya, Mas Fitra, saya bertanya, Anda juga kan selain pegiat otomotif, Anda juga aktif dulu sebagai pebalap ya Mas Fitra ya. Nah, saya ingin sekarang. Oh, bahkan sampai sekarang. Nah, saya ingin kalau begitu bertanya dari sudut pandang pebalap yang sudah berpengalaman seperti Mas Fitra. Kira-kira apa yang biasanya terjadi ketika mobil drag race, khususnya kelas free for AII atau FFA ya kalau saya tidak salah, itu hilang kendali tepat di zona pengereman setelah garis finish. Apa sebenarnya yang biasanya terjadi? Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita dulu untuk semua korban dan semoga yang luka-luka juga bisa diberi kepulihan. Nah, mengenai mobil kecelakaan, bukan hanya di drag race tapi di balap, baik itu sebelum finish maupun sesudah finish, itu adalah hal yang bisa terjadi dan lumrah terjadi. Sudah terjadi berkali-kali mobil itu bisa melintir, bisa nabrak, bahkan bisa sampai terbalik gitu ya. Karena memang nature-nya dari olahraga otomotif adalah mobil dengan kecepatan yang tinggi. Artinya resiko melintir, tabrakan itu besar. Jadi kecelakaan seperti itu lazim adanya. Tapi yang tidak lazim adalah kecelakaan itu menimbulkan korban jiwa di penonton. Bahkan selama 26 tahun saya berkecimpung di dunia balap, rasanya inilah yang korban jiwa terbanyak dalam satu kecelakaan dan itu melibatkan penonton semua. Itu yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Kalau begitu tadi menyimak juga pernyataan Polres Kota Mobagu bahwa sang pebalap ini berpotensi menjadi tersangka. Nah, apakah ini
layak ditersangkakan? Karena pebalap juga kan memiliki memiliki perlindungan khusus, artinya tidak sembarang pebalap juga ketika ada kendala teknis dan akhirnya menimbulkan kecelakaan, ini dibebankan semua ke pebalap begitu Mas Fitra? Ya, tadi sebenarnya saya cukup setuju dengan Pak Kapolda yang bilang azas praduga tidak bersalah. Oke. Tiba-tiba beliau ngomong kecuali pembalapnya karena ada kelalaian jadi berpotensi besar untuk jadi tersangka. Loh, justru menurut saya pembalap di sini adalah pihak yang dirugikan juga karena yang Ya. namanya melintir, kelalaian, tidak mampu mengendalikan mobil itu adalah lumrah terjadi di balap. Tapi pembalap juga yang mereka sudah membayar uang pendaftaran dan ini adalah event resmi bukan balap Betul. liar. Mereka juga berhak mendapatkan lintasan yang aman. Penonton pun juga berhak mendapatkan tontonan dengan cara yang aman. Nah, pihak penyelenggara wajib untuk menyediakan tempat menonton yang aman dan itu sudah ada standarnya dari IMI. Makanya saya juga bingung kenapa bisa diizinkan itu untuk terus berlangsung. Siapapun pihak yang mengizinkan itu gitu ya. Karena itu semua sudah ada standarnya oleh IMI dan tidak seharusnya kecelakaan itu membawa akibat bagi penonton gitu. Ya, Dan ya. itu kalau kita lihat tidak ada safety factor sama sekali. Mobil melintir langsung kena penonton, tidak terkena barrier atau apa, hanya tali Betul. rafia yang Betul, hanya tali plastik ya, tali rafia. Nah, kalau begitu apakah sebenarnya Anda juga tadi sempat menyinggung soal penyelenggaraan, artinya ini ada panitia yang kepanitiaan yang juga harus diusut sebenarnya oleh pihak kepolisian atau polisi. Kira-kira apakah memang sebenarnya sejak awal ini ketidakberesan panitia dalam mempersiapkan ajang drag race ini? sebenarnya tidak bisa serta-merta hanya ke panitia ya, karena Oke. panitia tentunya dengan sedaya upayanya akan membuat perlombaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi setelah itu ada namanya proses perizinan. Perizinan itu dari IMI-nya, kemudian juga dari kepolisian setempat, yang mestinya itu juga memperhatikan faktor safety-nya. Kalau memang tidak safety, mereka bisa tidak diizinkan dulu sampai mereka bisa membuat safety yang baik gitu ya. Jadi menurut saya bukan hanya penyelenggaranya, tapi juga pihak yang mengizinkan ini berlangsung. Itu yang harus dipertanyakan kenapa bisa, karena ini tinggal menunggu tragedi terjadi saja kalau tidak ada faktor safety sama sekali untuk penonton. Oke, berbicara soal faktor safety, menurut Anda seberapa jauh standar safety kendaraan untuk kelas FFA misalnya, kalau dalam konteks drag race di Indonesia, misalnya dari roll cage, seat belt 5-6 titik, fire system dan lain-lain, apakah ini sudah diterapkan secara ketat di event daerah seperti di Kota Mobagu dan di kota-kota lainnya, atau memang masih banyak yang perlu dievaluasi? Saya tidak bisa mengomentari hal tersebut secara pasti karena saya juga tidak mengikuti prosesnya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi pembalap yang mengalami kecelakaan, dan saya lihat sekilas mobilnya memiliki roll cage, yang pembalapnya juga memakai helm, dan pembalapnya juga selamat ya walaupun tabrakannya keras. Artinya itu adalah safety gear yang bekerja untuk menyelamatkan pembalap itu. Tapi di kasus ini bukan masalah safety gear pembalap, tapi adalah safety measure yang dilakukan oleh penyelenggara untuk penonton. Itu yang membuat banyak terjadi korban jiwa, bukan faktor keselamatan di mobilnya. Karena faktor keselamatan di mobilnya terbukti membuat pembalapnya survive atau pembalapnya selamat dari kejadian itu. Oke, nah kalau tadi Anda juga sudah menyinggung soal regulasi IMI. Regulasi IMI jelas mengatur pembatas penonton itu pagar atau beton, guardrail baja minimal 60 cm. Nah ini mengapa di banyak event non permanen di daerah masih sering hanya pakai tali rafia seperti yang kita saksikan di Kota Mobagu atau pagar seadanya? Apakah ini budaya asal jalan yang seperti Anda singgung tadi memberikan izin asal-asalan atau kurang pengawasan dari IMI pusat atau provinsi? Kira-kira bagaimana bentuk pertanggungjawabannya seharusnya? Saya tidak tahu kenapa itu bisa berlangsung ya, kenapa itu mendapatkan izin. Tapi kalau melihat standarnya tentu saja safety adalah number one priority baik untuk pembalapnya maupun untuk penonton. Nah, dengan adanya kejadian ini artinya ini juga kesempatan untuk IMI, kepolisian, siapapun pihak-pihak yang mengizinkan untuk lebih ketat lagi dalam mengizinkan satu event sebelum event itu bisa berlangsung. Utamanya masalah keselamatan. Saya tidak tahu kenapa banyak di daerah seperti itu karena mestinya tidak.
Tapi ini kan artinya bom waktu yang menunggu untuk terjadi dan ternyata terjadi di Kota Mobagu kemarin. Tapi ini saya rasa bisa dijadikan momentum untuk berbenah ke depannya. Walaupun tetap yang tragedi kemarin itu tetap harus diselidiki siapa yang paling bertanggung jawab, dan saya rasa polisi harus bekerja dengan profesional di sini dan tidak hanya mengincar drivernya, karena driver justru adalah pihak yang paling tidak bersalah di sini, walaupun memang mobil dia yang menyebabkan melintir dan menabrak, tapi seharusnya dia tidak langsung menabrak penonton, seharusnya masih ada pagar dan ada pengaman lain, harusnya mobilnya saja yang hancur, bukan sampai nonton. Oke, nah ada juga beberapa pertanyaan di lini masa, Mas Fitra. Kalau balap drag race itu kan biasanya lintasannya seharusnya lurus begitu ya. Tapi kalau kita melihat video amatir yang beredar saat ini di media sosial juga, ini mobil itu terlihat agak berbelok dan mengarah ke arah penonton. Nah, kalau Anda melihat ini apakah memang lintasannya yang tidak sesuai? Karena kalau drag race kan biasanya hanya lurus saja atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat sih lintasannya lurus ya. Lurus memang ya? tidak Oke. rata, tapi lurus. Nah, kejadiannya itu kalau saya analisa dari videonya itu adalah setelah finish. Nah, setelah finish, normalnya pembalap akan melakukan pengereman. Ketika melakukan pengereman, secara fisika, bobot center of gravity atau titik berat dari mobil itu akan pindah ke depan dan membuat ban belakang itu traksinya atau daya cengkramnya berkurang. Nah, itu kalau ada input setir sedikit atau misalnya rem yang kurang balance antara kanan dan kiri, itu bisa menyebabkan mobil melintir. Banyak sekali hal yang bisa membuat mobil melintir di kecepatan tinggi. Makanya balap itu butuh safety factor yang tinggi karena memang kecelakaan itu sering terjadi. Di balapan, kecelakaan itu lumrah terjadi, tapi korban jiwa itu sangat jarang terjadi kalau semua safety measure-nya diperlakukan. Baik, terakhir Mas Fitra, saya ingin menegaskan kembali. Artinya kalau dalam insiden-insiden seperti ini, dalam event-event balap gitu ya, apakah sebenarnya pebalap ini cukup hanya fokus ke performa atau harus ikut juga memastikan area safety di sekitar lintasan, Mas Fitra? Bukan tanggung jawab pembalap sama sekali. Sekali lagi bukan tanggung jawab pebalap ya? Bukan tanggung jawab untuk memperhatikan ada penonton di mana. Karena itu adalah tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan penonton itu di area yang aman. Karena pembalap dari mulai level daerah, nasional, sampai dunia, fokusnya adalah memenangkan pertandingan itu. Dan mereka bisa melakukannya karena di lingkungan yang aman. Kalau kita lihat di sirkuit permanen itu aman semua. Memang mungkin di beberapa daerah di Indonesia belum memiliki sirkuit permanen, menggunakan sirkuit non permanen, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan safety measure, jarak antara lintasan ke penonton, barrier antara mobil balap dan penonton. Itu semua bisa mengurangi faktor risiko terjadinya hal seperti yang terjadi di Kota Mobagu, dan pembalap tidak bisa diminta untuk fokus ke penonton karena memang itu bukan tanggung jawab mereka ketika mereka berada di sebuah pertandingan yang resmi. Ini bukan balap liar, ini pertandingan resmi. Event resmi. Nah, semoga perbincangan kita malam hari ini juga memberikan perspektif terhadap aparat hukum gitu ya, bahwa ini bebannya tidak ada di pembalap sebenarnya, tetapi di faktor penyelenggara dan juga siapa yang menerbitkan izin dan yang tidak mengindahkan sisi safety untuk para penonton di ajang drag race ini. Terima kasih pegiat otomotif yang juga pebalap profesional Fitra Eri telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Mas Fitra. Malam.